Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Gumunan Deso. Kali ini kita akan bahas tentang charger laptop yang rusak ya. Ya, ini kasusnya redup ketika digerak-gerakin dia nyala lagi. Kemudian redup, mati. Ini berarti ada masalah nih di sini. Kita akan cari tahu bersama. Caranya ya kita bongkar dulu pastinya biar bisa leluasa melihat kerusakan apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Iya, kita akan langsung bongkar ya, teman-teman. Cara membongkarnya kalau saya sesuai rekomendasi teman-teman itu saya menggunakan cairan M3. Eh, saya sebut nama tokonya nggak apa-apa ya. Kalau saya di Jogja itu belinya di Wijaya Sablon. Ya di deket-deket hotel Purosan itulah. Tapi saya rasa di toko-toko sablon lain juga ada ya, karena M3 ini digunakan untuk eh, menghilangkan noda-noda bekas bekas film sablon itu ya, teman-teman. Nah, caranya kita tuang aja di wadah, terus kita celup dengan ini. Kalau saya menggunakan scrub ya, yang untuk ngelotokin cat itu, untuk ngerok-ngerok cat. Nah, ini mudah ya dapatnya di toko bangunan ada. Nah, kita celup terus kita goreskan aja di pinggir-pinggir, gitu ya, merata aja. Tapi ini efeknya sangat berasa ya, yang tadinya mulus itu kalau saya rasakan menjadi agak-agak retak gitu ya. Mungkin karena kerasnya cairan ini ya. Kalau untuk ini tangan itu sebaiknya menggunakan sarung tangan ya. Ini karena saya terburu-buru jadi lupa nyiapin sarung tangannya. Nah, tuh efeknya sangat kelihatan ya buat casingnya. Tuh retak-retak. Nah, gini terus aja ya teman-teman sampai nanti meresap cairannya tuh akan mudah untuk dibongkar nanti. Ini kuncinya sabar aja ya teman-teman, yang lebih pelan kalau bisa, soalnya saya ini agak terburu-buru jadinya retakannya berasa banget. Tuh ada yang semplok ya. Ini teman-teman saya sarankan untuk lebih hati-hati kalau untuk hasil yang lebih mulus ya. Gitu aja terus. Ya oke, setelah beberapa saat ya teman-teman, kita coba untuk buka. Alhamdulillah bereaksi beneran ya ininya, cairannya. Alhamdulillah bisa dibuka sekarang casingnya. Nah, kita timang-timang cari kerusakan, apa yang terbakar, apa yang putus kabel-kabel. Nah, ya tentunya kita kalau mau leluasa ya kita bongkar dulu nih semua casing-casing pendingin. Kita buka ini pendinginnya. Lakukan dengan pelan-pelan ya teman-teman, gak usah terburu-buru. Iya, ini tentu beda kasus ya, kalau ini beda pokoknya tentu nggak harus sama. Nah, ini sudah ketemu ternyata
copot ya, solderannya kendor ternyata teman-teman. Nah, sudah ketemu ini. Kalau kasus di kita sudah ketemu, solderannya kendor. Kita siap-siap berarti untuk membersihkan kaki-kakinya. Gunakan aja alat-alat yang ada ya. Bisa, saya ini cutter. Nah, saya gosok-gosok di ujung-ujungnya. Tujuannya biar nanti timah itu bisa merekat ya di sini teman-teman, di kakinya ini, agar nggak kendor lagi. Nah, ini tentu bisa saja berbeda dengan kasus teman-teman. Yang penting intinya teman-teman tuh mau membongkar dulu, nanti ketemu kerusakannya apa ya, diurutin dulu dari ujungnya, dari kabel yang ke stop kontak itu bagus enggak, terus ininya ke terminal-terminal kayak gini. Nah, punya saya tuh sudah ketemu dari ujung itu aja. Nah, nanti kalau ininya bagus, mungkin elko-nya meledak, elko-nya kebakar. Nah, itu bisa saja seperti itu punya teman-teman. Nah, ini karena kasus saya seperti ini, berarti ya kita tangani di area ini aja, kita bersihin di area yang mau kita solder juga di PCB nya. Nah, setelah terasa cukup bersih ya, kita tinggal masukin aja lagi, kita masukin ke posisinya. Nah, kita panasin solder. Kalau kotor ya dibersihkan. Ini lumayan kotor solder saya karena saya ngawur kadang-kadang buat bolong plastik juga. Nah, berakibat seperti ini ya teman-teman, berakibat pada kotornya ujung-ujung solder. Nah, terus saya gosok-gosok juga pakai alat-alat yang ada. Saya pakai ini aja, scrub aja sama ini ya sedikit, nanti mungkin perlu digosok pakai amplas biar lebih bersih aja, nanti biar enak ketika nyolder tuh cepet matengnya. Ya, setelah bersih ya dan panas, kita langsung solderkan aja ke PCB nya. Nah, seperti itu, pelan-pelan, hati-hati jangan sampai kena tangan karena cukup panas ya, bisa melepuh kulit kita. Nah, buat yang awam pokoknya disentuhin aja di tunnelnya itu, di apanya, di timahnya, nanti dia akan meleleh sendiri ya kan ya. Ini asik loh kalau untuk yang suka mobil itu, asik sekali. Nah, sudah tersolder dengan bagus, kita coba ogah-ogah nggak masalah. Nah, waktunya untuk mencoba. Ya, usahakan di posisi ini ya, di atas bahan-bahan yang tidak mengandung konduktor ya, kayak plastik, kayu, karena ini kan masih terbuka ya. Nah, PCB nya belum dikasih casing, ini rentan jadi konsleting. Jadi jangan ditempatkan di besi atau apa yang sifatnya itu konduktor, jangan ya. Nah, ini saya di atas mejanya itu dari plastik ya. Nah, kita coba nyala, alhamdulillah. Nah, kita tunggu beberapa saat, dia redup enggak? Alhamdulillah, dia tidak redup.
Nah, artinya ini sudah berhasil ini perbaikan hari ini. Itu tadi redup sedikit tuh karena saya cabut ya teman-teman. Nah itu saya tancapin lagi, nyala lagi. Nah berarti kita tinggal ini menutup kembali casing-casingnya. Ya setelah semua selesai kita tinggal mencobanya setelah casing kita ini ya. Nah nyala ya teman-teman, dan kita tes nih di laptop kita. Iya nyala ya teman-teman. Gitu aja tutorial kami, semoga bermanfaat. Bye bye, assalamualaikum.